dari tabel yang ini ya, berwarna oranye yang resource stat. Dia lebih menjelaskan lebih rinci lagi berapa remaining work for all resources atau berapa sisa jam kerja yang masih harus dikerjakan oleh para resource yang kita punya, yaitu pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan lain sebagainya. Ditunjukkan ya bahwa pekerja di sini masih memiliki 3.464 jam kerja yang masih harus dikerjakan. Itu saja Pak progres dari kelompok kami. Oh ya, coba diklik report itu ya. Report yang diklik reportnya. Ya. Coba kliknya reportnya, lalu itu yang dashboardnya. Dashboard, ya Pak. Iya. Sudah. Coba diklik. Nah, coba diklik. Nah, itu ada yang project overview. Iya. Coba hasilnya itu apa? Oke. Project overview masih 5% Pak. Lebih rendah daripada lebih rendah daripada presentasi Lisa sebelumnya, karena kalau untuk kelompok kami memang belum menyelesaikan beberapa pekerjaan sebanyak yang diselesaikan oleh kelompok Lisa tadi Pak. Oh ya, oke. Ya pokoknya intinya itu ya, dengan menampilkan report. Pertama, kalau secara keseluruhan itu di project overview itu kita bisa mendapatkan gambaran kondisi proyek sampai dengan saat ini itu, atau saat membuat report ini itu seperti apa. Itu intinya yang mau disampaikan. Juga sama nanti misalkan mau lihat yang di visual itu ya, visual reportnya ya, untuk yang all-nya semuanya itu juga bisa menggambarkan kondisi misalnya di budget dan sebagainya itu sampai dengan posisi melaporkan atau membuat reportnya seperti apa. Itu intinya, karena semuanya kan ujungnya di report ya, untuk bisa menampilkan dan juga memperlihatkan hasilnya itu seperti apa. Oke, ya ini bagus ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan atau bertanya dong teman. Oh ya, silakan. Tadi itu berarti kan remaining-nya masih banyak ya, nanti Indian kalau semua itu sudah ibaratkan tadi kita manipulasi aja dia 100 semua gitu, berarti nanti sudah tidak ada remaining hours-nya dia bekerja ya, atau nanti bisa saja dia masih tetap ada. Endingnya tuh kita harus 100% semua kan, ininya sampai nggak ada oranye gitu loh, sampai nggak ada warna oranye, itu benar nggak? Itu saya nanya. Oh iya, jadi gini ya, jadi nanti tiap subpekerjaan itu kan dia harus selesai kan, karena kalau ada subpekerjaan yang tidak atau belum selesai, nanti pekerjaan itu tidak selesai kan. Nah, kan jadi kalau kita lihat rincian pekerjaan itu kan dibagi subpekerjaan kan, untuk sampai pekerjaan itu selesai, itu artinya subpekerjaannya itu harus selesai lebih dulu. Ya, apalagi nanti misalkan untuk pekerjaannya sifatnya itu presiden, dia harus rampung dulu, harus finish dulu, supaya misalnya pekerjaan lain itu bisa mulai atau bisa start. Maka itu memerlukan kondisi bahwa dia harus selesai dulu, harus 100% dulu. Ya, sehingga nanti pada akhirnya ujungnya ya semuanya harusnya 100%. Karena ada tadi pekerjaan itu bagian dari pekerjaan itu adalah bagian dari pekerjaan semuanya, itu gazebo itu. Jadi gitu ya. Berarti itu nanti endingnya biru semua warnanya ya Pak ya? Iya, karena kalau sampai tidak tersisa oranye. Oh ya. Iya, kalau masih ada oranye berarti kan masih ada pekerjaan yang belum selesai. Kalau masih ada satu pekerjaan yang belum selesai, iya, secara keseluruhan proyek itu juga belum selesai kan? Karena kan antar pekerjaan saling berhubungan. Makanya kenapa ada kolom presiden itu, untuk melihat status tiap pekerjaan ke pekerjaan di mana, antar pekerjaan ke pekerjaan utama yaitu gazebo itu gimana. Itu ya penjelasannya ya. Ya, bisa dimengerti Pak. Oke. Makasih. Ya. Oh ya, nanti ini tolong yang sudah dipresentasikan ini di share di grup ya ke teman-teman yang lain, biar teman-teman lain juga bisa melihat ya, nanti mungkin nanti bisa membandingkan dengan progres yang sudah dicapai di tiap-tiap kelompok ya. Jadi harapannya nanti kita selesai sesi ini kita sama-sama bisa punya pijakan yang sama untuk mempersiapkan
nanti sampai dengan materi UAS. Gitu ya. Jadi ini tolong bisa di grup. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, jadi kalau belum ada pertanyaan, tadi saya ulangi saja ya. Tadi dari dua presentasi tadi, ya, intinya kan dia punya versi yang berbeda menampilkannya, ya. Nah, meskipun berbeda apa yang ditampilkannya, tapi itu semua bisa di-report, bisa dilaporkan di report tadi, ya, baik secara keseluruhan, yang project overview, atau yang lebih spesifik, yaitu tadi di visual reportnya. Karena kalau kita lihat kan visual report itu lebih spesifik ya, yang dilaporkan ketimbang yang project overview. Nah, jadi nanti dengan share file ini di grup, kelompok lain yang barangkali belum bisa mencapai tahapan seperti tadi yang dipresentasikan, bisa coba melihat atau mungkin membandingkan atau meniru yang sudah disampaikan. Misalnya dalam proses itu ada pertanyaan, bisa didiskusikan atau ditanyakan di grup. Selesai itu ya untuk yang dari hari ini. Ya. Saya tuh sebenarnya kalau boleh itu tuh masih mengalami kesulitan banget buat menentukan predecessor tuh loh Pak. Kayak yaitu apalagi kalau misalnya kemarin yang proyek gazebo kan emang nggak ada pemberitahuannya atau apa yang lebih lanjut gitu loh Pak. Nah, itu kalau dari saya sendiri tuh bahasanya kan juga susah kan, kayak pembangunan apa gitu loh masalah itu kan kayak. Nah itu tuh gimana ya Pak? Atau nanti kalau misal di ujian UAS tuh dia sudah diterangkan secara jelas jadi kita mudah mengerti gitu loh Pak, atau gimana? Saya masih kesulitan banget soalnya Pak nentuin ya, apakah dia tuh selesai dulu. Kalau yang paling gampang kan mungkin yang satu selesai baru finish to start gitu, tapi kalau yang lain-lainnya tuh masih bingung banget gitu loh Pak. Nah itu gimana ya menurut Pak Purna? Apakah ada saran atau? Jadi saya pertama seperti saya sampaikan, saya belum punya gambaran UAS seperti apa ya. Terus kedua, data yang diberikan di file latihan gazebo itu juga tidak ada informasi tambahan. Artinya pekerjaan mana yang harus dilakukan, kemudian baru pekerjaan yang berikutnya. Atau apakah ada pekerjaan yang bisa sama-sama dilakukan. Ya, nah, jadi nanti kalau seandainya di UAS ada hal yang sama seperti itu, artinya hanya memberikan data seperti yang di file gazebo itu, lalu tidak ada informasi atau keterangan misalkan proses itu yang mana. Ya, atau pekerjaan itu yang mana yang harus dilakukan, mana kemudian mana yang harus sama-sama, mana harus mulainya baru bisa lainnya selesai. Ya. Itu saya serahkan ke kreativitas nanti, misalkan itu harus dikerjakan di kelompok, hanya ditambahkan keterangan misalkan pemasang keramik ya, berarti harus ada pekerjaannya sebelumnya ya, itu misalkan merapatkan tanah dulu. Nah, kan itu di logika kan, nggak mungkin pekerjaan meratakan tanah dikerjakan setelah masang keramik. Berarti dibalik, artinya tanah yang dulu diratakan buat masang keramik. Nah, artinya logika atau pemikiran seperti itu nanti bisa ditambahkan di informasi tambahan. Kenapa kok meratakan tanah itu merupakan presiden dari pasang keramik misalnya? Itu bisa ditambahkan seperti itu, sehingga ada dasar argumentasinya. Kenapa ini suatu pekerjaan, suatu pekerjaan harus dilakukan lebih dulu ketimbang pekerjaan lain. Ya, jadi itu saya serahkan sepanjang tadi ya argumentasinya itu disampaikan. Jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya. Karena kadang biasanya ini untuk antisipasi ya, soalnya nanti di UAS kondisinya seperti di latihan kita ini ya, artinya tidak ada informasi atau keterangan tentang mana yang presiden, mana yang tidak, mana yang sama-sama atau tidak. Ya, sama seperti yang kemarin waktu di UTS kan, di UTS juga ada beberapa pertanyaan misalnya terkait dengan waktu itu ada beberapa material yang itu tidak ada datanya di daftar material, sehingga dia disilakan kita mau berasumsi material itu menggunakan apakah sama dengan material lain atau dibedakan. Ya, tapi itu keterangannya tolong disampaikan sehingga saya tahu, ini loh alasannya. Jelas ya, saya kira jelas ya. Pak bisa dimengerti ya, bisa dimengerti. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Nah ini saya belum tahu ya, karena saya belum dapat gambaran tentang UAS ini, apakah harapannya nanti itu juga masih kelompok ya, itu masih kelompok ya, tetap dengan kelompok yang sama ya, karena itu kan nanti berurutan ya dari UTS ke UAS. Sama untuk
yang di penilaiannya. Kecuali kalau nanti ada informasi lain dari akademik yang memberikan petunjuk untuk pengerjaannya. Tapi selama tidak ada petunjuk, ya saya masih tetap mempertahankan anggota kelompok ini. Oke, ada lagi? Ada, Pak. Oke. Saya mau izin presentasi kelompok juga, Pak. Oh ya, silakan. Sudah kelihatan belum, Pak? Nah, sudah. Iya. Pertama, kelompok kami pertama ngisi presentasi komplit dulu. Nah, untuk yang tes nomor 3 ini, kami buat 100% karena merupakan predecessor finish to start untuk tes nomor 5. Jadi, tes nomor 3 ini, pekerjaan nomor 3 ini harus selesai sebelum harus selesai untuk memulai pekerjaan nomor 5 dan selanjutnya ke bawah seperti itu. Nah, untuk kelompok kami, saya akan menjelaskan report yang bagian cost. Nah, yang pertama saya jelasin yang cost overruns dulu. Jadi cost overruns itu gunanya untuk menampilkan varians dari resource dan pekerjaan. Apakah terjadi pembengkakan biaya atau tidak. Nah, pada cost overruns, pada tabel task cost variance itu terdapat grafik seperti ini. Karena belum ditentukan baseline cost-nya. Jadi di sini di tabel penjelasan di bawah ini, untuk cost pekerjaan pendahuluan Rp40.133.814. Baseline cost-nya masih 0, jadi cost variance-nya Rp40.133.814. Di sini karena belum ditentukan baseline cost-nya, jadi masih terdapat cost variance. Jadi pertama kita harus membuat baseline cost-nya dulu. Kita ke menu bar project, kita aktifkan dulu rendernya, lalu ke project, set baseline, lalu di sini pilih yang entire project, lalu klik OK. Kemudian di report cost overruns-nya, di task cost variance-nya nanti grafiknya akan hilang karena cost variance-nya sudah 0 karena baseline cost-nya sama dengan cost yang kita masukkan sesuai dengan Excel yang dikasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang cash flow. Jadi report cash flow ini gunanya untuk laporan tentang kebutuhan dana proyek. Jadi di sini baseline cost atau proyek yang dianggarkan sebesar Rp355.552.557. Sedangkan actual cost sesuai dengan persentase pengerjaan yang telah diselesaikan sebesar Rp230.529.532 dan sisa dananya sebesar Rp125 juta Rp23.045 dan tidak terdapat cost variance karena baseline-nya yang tadi ditampilkan pada cost overruns itu sama dengan cost atau biaya yang digunakan. Di sini adalah tabel, yang di bawah ini merupakan tabel
tabel penjelasan dari grafik yang di atas. Untuk pekerjaan pendahuluan remaining cost-nya sekian, pekerjaan utama remaining cost-nya sekian, untuk pekerjaan electrical remaining cost-nya sekian. Oke, maaf ya, nanti kalau misalnya jamnya putus saya start lagi ya. Oh iya Pak. Ya, silakan dilanjutkan aja. Iya Pak. Kemudian AC